Saya percaya hari ini adalah hari di mana kita semua diberkati oleh Tuhan, disertai dan ditolong oleh Tuhan. Berapa banyak yang mengalami pertolongan Tuhan dan terus merasakan penyertaan Tuhan? Boleh kita katakan amin? Puji Tuhan. Boleh katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Amin. Selalu bersuka cita dalam segala hal. Puji Tuhan. Iya, ada sedikit kendala teknis. PowerPoint tidak mengapa ini muncul juga ya. Oke. Sepertinya ada kendala teknis. Kalau mau lihat juga di belakang ada ya, tapi tidak mengapa, tidak mengurangi sukacita kita. Oke, hari ini kita akan belajar kisah dari dua orang bersaudara. Ini ada lagu sekolah minggunya, Maria dan Marta ya. Oke. Coba kita buka dulu di dalam Lukas, Injil Lukas dari Alkitab kita masing-masing. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Kita baca sama-sama kalau sudah dapat. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Maria dan Marta. 2, 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Kita akan belajar satu bagian penting ini. Tema khotbah saat ini ialah bagian yang terbaik. Boleh kita katakan sama-sama, bagian yang terbaik. Bagaimana Maria, bahkan kita boleh memilih bagian yang tidak bisa dicuri, dirampas oleh siapapun, termasuk oleh kuasa dunia ini. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Lukas pasal 15, ini Marta dan Maria, mereka bersaudara ya. Marta yang kalau kita lihat di ayat 38, siapa yang duluan menyambut dan menerima Yesus di rumah? Ya, Maria atau Marta? Dia yang sudah duluan menyambut Yesus, menerima. Mungkin karena dia yang dituakan ya, dia yang senior. Dia yang duluan menerima, sudah terima Yesus. Ini maksud inisiatif yang sangat baik ya. Betul ya. Tetapi ketika dia terima Yesus, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, Marta malah sibuk dengan kesibukannya sendiri, dipenuhi dengan kekhawatirannya secara pribadi, dan dia melupakan esensi, inti yang terpenting, tujuan daripada Yesus datang ke rumahnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sudah berapa lama ya kita ikut Tuhan? Sudah berapa lama kita dengar Injil? Adakah di sini yang baru dengar Injil, gospel itu baru 10 tahun? Dari kita teenager kan? Atau ada yang sudah, Pak Pendeta, saya dari rahim ibu sudah Kristen. Apakah banyak dari kita yang dari rahim, dari Kristen? Atau ada yang, puji Tuhan, memang baru dengar Injil, di mana bertobat mengalami lahir baru? Ada? Ya, puji Tuhan ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita sama seperti Marta, ya, sudah menyambut, menerima Yesus, tetapi melupakan apa the purpose of Jesus coming at your home.
Tujuan Yesus datang di rumahmu, di keluargamu, dan di hatimu. Gitu. Saudara, demikian juga bagi saya. Ini firman buat saya dan saudara. Hari-hari ini saya merenungkan betapa Tuhan benar-benar menguji hati saya, menguji hidup saya. Apakah saya benar-benar datang melayani Tuhan hanya sekedar karena pekerjaan Tuhan, fokus pada pekerjaan rutinitasnya, misalkan saya main keyboard, ataukah ketika saya main keyboard, main piano, benar-benar karena hati saya menyembah Tuhan, karena hati saya mengasihi Tuhan. Lagu tadi, Heart of Worship, indah sekali ya liriknya. Coba saya, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Saya rasa ini benar-benar connect dengan apa maksud Tuhan buat saya dan saudara saat ini. Saudara, jangan sampai kita menyanyi hanya sekedar kata-kata, the word yang keluar dari mulut kita, tapi hati kita tidak ada di sini. Hati kita ada di besok hari. Saya dapat kerja atau tidak? Yuk kita jujur ya. Ya. Bahkan saya juga sedang dalam pergumulan lagi. Tuhan izinkan ada pergumulan. Besok saya akan dioperasi lagi. Tetapi hati saya selalu tenang. Ini kedua kali ya besok. Tapi luar biasa beberapa hari ini berbeda dengan pengalaman pertama. Itu betul-betul risau. Tapi saat ini saya merasa, bukan berarti saya tidak risau, tetapi saya merasa bahwa Tuhan beri kekuatan dalam hidup saya. Dan ini juga adalah berkat doa dari teman-teman sekalian, jemaat, dan juga doa dari istri, anak saya, keluarga saya. Padahal sudah planning mau flight saya hari Selasa ya, tanggal 24, tapi saya harus operasi besok tanggal 23 lagi. Mungkin kalau kita berpikir seperti Marta, Tuhan kok seperti ini gitu ya. Saya sudah sibuk melayani Tuhan, saya sudah sibuk persiapan ini itu, tetapi kenapa gitu. Saya teringat Yesus pun pernah berada di titik ini gitu. Ketika sebelum dia disalibkan, Yesus pernah ada di taman Getsemani. Ini enggak lama lagi kita memperingati Jumat Agung dan Paskah ya. Bahkan seorang Yesus yang dalam kristologi Kristen, teologi kita, Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Ya, dia satu pribadi tapi punya dua natur, dua hakikat. Dia 100% Allah dan 100% juga manusia. Dalam kemahakuasaan Tuhan. Tapi dia juga adalah terlahir juga sebagai manusia. Sebelum dia disalibkan, dia pernah bahkan berkata kepada Bapaknya apa? Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku gitu. Bahkan peluhnya itu seperti darah. Wah, itu luar biasa ya, pengorbanan Tuhan. Bahkan ketika Yesus disalib, dia menggenapi firman Tuhan dalam Mazmur. Dia mengutip ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Wah, itu benar-benar menunjukkan bahwa sebagai manusia, Yesus pun pernah merasakan penderitaan, kekosongan, jauh gitu. Ada hari, apakah di antara kita ada hari-hari ini yang merasa, Tuhan saya benar-benar loneliness sendiri Tuhan, wah gitu, berjuang sendiri. Ya ada banyak kali bahkan saya mungkin merasa seperti itu. Tetapi Tuhan ingatkan kepada saya bahwa saya dan saudara tidak pernah benar-benar sendiri. Karena sebesar apapun pergumulan kita, sebesar apapun tantangan, ujian yang kita alami, ya, harta bisa dicuri orang, uang tabungan bisa berkurang, gitu. Sukacita bisa saja kadang naik turun, ya, mood. Kadang hari ini kita sukacita, besok wah galau lagi, baper lagi, ya kan? Baper banyak ya, gara-gara cowok, gara-gara suami, istri, anak, gara-gara teman, ya, waduh, kadang buat kita wah. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dicuri
oleh iblis, tidak bisa dicuri oleh siapapun, yaitu penyertaan Tuhan. Amin. Boleh kita katakan sama-sama, penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Itu yang saya renungkan ya. Wah, luar biasa ini. Ini slide selanjutnya. Mungkin banyak kali kita berpikir bahwa wah Tuhan, saya ini sudah ya banyak pekerjaan, banyak ya diberkati, tetapi jangan sampai kita terjebak dengan kesibukan yang membuat kita merasa hebat, tapi hanya lupa dengan Tuhan. Next slide. Ini ilustrasi 2 teko, apa ya, untuk tempat air ya. Ada teko yang satu, mungkin dia seperti Marta. Marta itu dia terus menerus dia tuang air, tapi dia tidak tercolok, tidak terkonek dengan electricity, tidak terkonek dengan listrik gitu. Tuang terus, lama-lama habis. Dia pikir dia panas, tapi sebenarnya dingin. Tidak maksimal, tidak optimal gitu. Tapi teko yang kedua yaitu bagaikan Maria. Dia kelihatannya tenang, tapi dia benar-benar mempersiapkan baik-baik. Dia sedang connect dengan listrik, electricity. Diam, mungkin tidak bergerak, tapi sedang mengisi daya dan siap menyegarkan siapapun yang membutuhkan. Slide selanjutnya. Nah, pelajaran pertama yang akan kita lihat dari sini adalah bahwa melayani saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melayani itu bukan cuma di mimbar ini. Ketika Anda ada di kilang, di pabrik, itu juga adalah bagian pelayanan kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Boleh kita camkan baik-baik ya. Ada banyak orang yang memisahkan, di gereja saja saya melayani, di kilang, di pabrik, di jalan tidak. Kita sebagai anak Tuhan itu semuanya berkaitan. Bukan cuma di gereja, di luar gereja juga adalah bagian pelayanan kita kepada Tuhan yang empunya hidup ini. Amin. Ya. Jangan sampai kita melayani, bekerja, tapi kehilangan persekutuan, fellowship dengan Tuhan yang empunya pekerjaan yang Dia berikan kepada kita. Saya senang sekali lihat teman-teman kalau lancar pekerjaannya. Amin. Ya. Tapi ingat, ini semua cuma karena kepercayaan Tuhan. Kalau Tuhan ambil, bisa saja. Tetapi selama Tuhan memberi kepercayaan, itu artinya pintu kemurahan masih terbuka bagi kita. Boleh bekerja di luar sana. Ini lagi masa-masa perang ya di beberapa tempat, dan krisis mulai dirasakan oleh berbagai orang di berbagai negara. Tapi kalau sampai saat ini saudara dan saya masih bisa makan nasi, makan kimchi, masih bisa ngirim uang ya buat keluarga, ini semua adalah kemurahan Tuhan. Amin. Sehingga saat engkau melayani, saat engkau bekerja, jangan sampai kita kehilangan fellowship kita dengan Tuhan. Saya tahu ada banyak teman-teman ya kita sangat paham. Ya tidak bisa tidak. Ketika dapat schedule hari Minggu kerja ya harus. Tetapi jangan sampai meskipun mungkin belum sempat datang, tapi di kilang, di pabrik pun kita kehilangan hadirat Tuhan. Itu maksudnya. Izinkan sejenak engkau sama seperti Maria. Saya tidak mendiskreditkan Marta, tidak. Konsumsi itu sangat penting, ya. Dan tidak, Yesus tidak mempersalahkan pekerjaan Marta. Betul? Tidak ada. Itu. Karena Yesus pun sebagai manusia butuh makan saat itu. Dia akan senang menerima pelayanan itu. Tetapi Marta, ya itu maksudnya, dia terlalu dipenuhi dengan kekhawatiran, bahkan mungkin mulai iri ya. Tuhan, saya sudah beri banyak loh untuk engkau. Wah, ini di luar sana banyak, semoga di sini tidak ada. Amin. Di luar sana ada banyak. Tuhan, saya sudah beri ini, itu. Saya mau dong dapat hak istimewa, spesial Tuhan. Pokoknya kalau saya mau berdoa harus langsung kabulkan Tuhan. Nah ini, jangan sampai hati kita mulai melenceng, tidak tepat sasaran.
Awalnya kita seperti Marta sudah benar terima Yesus, tapi kita mulai melupakan dan menurunkan Yesus yang harusnya bertahta paling tinggi di hati kita. Kita mulai geser pelan-pelan. Tuhan, tidur dulu engkau di buritan perahu. Masih ingat kisah itu? Waktu angin ribut, Yesus ada di mana? Di depan? Tidak, Yesus ada di buritan, di belakang. Aduh. Saudara, buat saya dan saudara, jangan sampai melayani tanpa bersekutu dengan Tuhan. Hal sederhananya adalah, apakah kita masih memiliki jam doa kita dengan Tuhan? Apakah kita ketika kita bekerja masih tetap memuji Tuhan? Saya senang sekali ya, anak saya meskipun ya kami jauh, cuma paling banyak itu video call ya, tapi saya dengar dari ibunya ya, di mana di sekolah ada berapa kali dia dikasih apa sama gurunya dengan teman-temannya, dia tiba-tiba spontan bilang puji Tuhan, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Ternyata tanpa saya ajari, tetapi selagi kami video call selalu ada apa-apa, saya selalu spontan bilang puji Tuhan. Pak, saya ingat waktu saya operasi pertama bulan Desember itu benar-benar hari keduanya sangat sakit. Mau ngomong saja sama dia tidak bisa ya, dia sangat takut sekali. Tapi besoknya ketika saya bisa ngomong, bisa bicara, saya selalu bilang puji Tuhan, Papa sudah sembuh, puji Tuhan. Ternyata itu terekam bagi dia. Dan saya sungguh bersyukur, meskipun jauh, tapi terima kasih Tuhan. Tuhan selalu beserta bagi istri dan anak saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan ini menjadi kekuatan bagi saya dan juga bagi teman-teman sekalian. Amin. Saya percaya ada satu atau dua nama yang kita rindu dalam bagian keluarga kita. Uncle kita, auntie kita, papa, mama, anak kita, yang kita bawa terus dalam doa supaya mereka sehat. Ada yang sementara menggumuli, supaya mereka sehat, mereka diberkati. Bukan cuma kita yang ada di Korea ini. Dan kita rindu supaya kita juga menjadi kebanggaan bagi mereka. Karena apa? Lihat, kita ada di sini bukan cuma bekerja cari rezeki buat mereka, tapi kita juga menjadi teladan, inspirasi bagi mereka untuk tetap beribadah dan melayani Tuhan dalam keadaan susah dan senang sekalipun. Amin. Puji Tuhan. Next slide. Pelajaran yang kedua. Jadi yang pertama, jangan sampai melayani tapi kehilangan persekutuan. Itu ibaratnya racun, gitu ya, nggak boleh. Ini buat semua, buat saya juga. Yang kedua, coba kita baca poin yang kedua, 2, 3. Tuhan mencari sahabat, bukan sekedar bekerja. Tuhan tidak marah Marta melayani, malah dia senang, ya. Bahkan ada beberapa interpretasi bahwa sebenarnya bukan pada pekerjaan Martanya, tidak. Kita butuh itu ya. Tetapi itulah Maria dan Marta, ya. Maria dia pilih bagian yang terbaik. Harusnya Marta juga sambil dia melayani, ya, dia tetap hatinya harus tertuju kepada Tuhan. Jangan kehilangan Tuhan, jangan kehilangan Allah di segala kondisi kita. Karena Tuhan mencari bukan sekedar kita jadi pekerja yang hebat, punya prestasi, prestise, punya harta yang banyak, punya posisi, punya banyak pemberian kepada Tuhan. Enggak, dia punya semua yang kita miliki. Tapi yang Tuhan mau adalah kita menjadi best friend-nya dia, gitu. Seperti lagu, ada lagu bilang, ada satu sobatku yang setia. Wah, luar biasa. Itu, ya. Yesus memanggil Marta dengan kelembutan, bukan untuk menilai masakannya. Kalau mau nilai masakan itu ibaratnya acara Master Chef ya. Ini kurang crispy, kurang garam, waduh. Enggak. Kalau kita bawa kepada Tuhan, mau kelebihan garam, kurang garam itu semua sama. Kecuali kita kasih kepada teman, ya, dia bisa komplain. Ya. Sekecil apapun yang kita berikan, bahkan ketika kita singar melayani, suara kita, ya, meskipun tidak semerdu idol, ya, tetapi kalau benar-benar kita beri untuk Tuhan, itu adalah sesuatu yang indah yang didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti sangat senang, terhibur, karena Tuhan pasti merasa, wah ini sahabatku yang setia.
Karena Dia adalah Tuhan yang lebih dulu setia dan mengasihi kita, bahkan di saat kita tidak setia. Tuhan bukan mau menilai masakan daripada Marta ya, tapi ternyata Tuhan mau memulihkan hati daripada Marta. Itu ya tujuan utama. Yesus datang ke sana karena Dia tahu bukan cuma Maria yang butuh dengan firman, tapi ada Marta yang hatinya sedang diliputi kegalauan, yang hatinya diliputi dengan banyak kerisauan dan kekhawatiran. Dan sebenarnya itu pada saat Yesus datang itu adalah momentum, time yang tepat supaya Marta dipulihkan, dipenuhi dengan sukacita, sehingga ketika dia bekerja dengan senang hati, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita beri, pekerjaan kita bagus atau tidak, tapi Dia lebih rindu mendengar suara hati kita. Beri waktu sejenak ada di hadirat-Nya. Saya ulangi, beri waktu sejenak ada di hadirat-Nya. Ini bukan cuma untuk pendeta, hamba Tuhan, bukan. Buat kita semua. Sejenak itu kembali kepada kita. 1 minute, 2 minutes. Sudahkah kita memuji Tuhan meski di dalam hati kita? Next slide. Pelajaran yang ketiga adalah, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Satu yang perlu versus banyak yang mengkhawatirkan. Ini ada di Lukas 10 ayat 42 ya. Ayat 41 duluan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya diajar dengan firman Tuhan ini. Di saat saya dan saudara terlalu banyak masalah, ya, terlalu banyak hal yang mengkhawatirkan, ketika kita baca firman Tuhan ini, jangan lupakan ini. Satu saja yang perlu. Apa yang kita perlukan? Yesus saja. Amin. Marta, terlalu banyak dia mungkin mau pikir, saya harus masak begini supaya Yesus senang, supaya murid-murid si Petrus juga senang misalkan ya, supaya ini saya dianggap sebagai chef yang terhebat misalnya. Itu. Jangan-jangan kalau saya salah, begini Yesus tidak akan datang lagi. Ternyata tidak seperti itu, saudara. Tidak ada kalimat doa yang paling indah yang mau dinilai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menilai ketulusan hati kita mau berdoa, bersembahyang, dan mencari Tuhan. Kalau engkau saat ini ada pergumulan, 1-2 patah kata saja katakan, Tuhan tolong. Dia tahu, Dia melebihi apa yang kita ketahui tentang pergumulan kita. Dia mengasihi kita. Dan waktu yang tepat Tuhan pasti menolong kita. Amin. Satu saja yang kita perlu, duduk di kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan, memberi waktu kita kepada Tuhan. Dan itu adalah bagian yang terbaik yang tidak pernah akan diambil daripada kita. Itu adalah bagian yang terbaik. Saudara, bagian terbaik apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Mungkin kita bisa menjawabnya masing-masing. Berbeda ya, satu dengan yang lain. Tetapi saat ini Tuhan mau kita beri, jangan sisa kepada Tuhan, tapi beri full, totality hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Itu tidak diukur dengan jumlah yang kita berikan, tetapi itu diukur dengan quality. Kalau kita beri waktu kita dengan tulus kepada Tuhan, maka itu adalah bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil dari dalam hidup kita. Amin. Ya. Next slide. Oke, pelajaran keempat. Investasi yang tidak bisa di PHK. Kalau di Indonesia ada istilah PHK, putus hubungan kerja. Bukan putus hubungan kamu, putus hubungan kerja. Itu biasa dipecat, diputus kontrak kerja, ya, tidak bisa hilang. Investment yang tidak bisa hilang. Di luar sana, apalagi zaman-zaman perang seperti ini ya, mau saham, mau apa, itu
juga lagi ketar-ketir, mau emas ya, gold. Ada saat naik, ada saat turun gitu. Harta dunia sekarang kelihatan banyak, besok bisa berkurang. Tetapi yang tidak pernah hilang, yang tidak bisa dihilang adalah kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Nah, apa yang Maria dapatkan ketika dia duduk di kaki Yesus itu bersifat kekal, bersifat everlasting, yang tidak bisa dirampas, tidak bisa diambil oleh waktu dan oleh siapapun juga. Masih ingat ini Yusuf ya? Yusuf di Mesir. Dia dapat visi, dapat impian, mimpi yang indah, dia akan diberkati hebat, dapat jubah yang mahal ya. Artinya dia dapat berkat yang luar biasa secara fisik. Tetapi proses hidupnya, jubahnya diambil, dia kehilangan keluarganya ya. Dia harus terpisah, dijual sebagai hamba kan gitu. Bahkan ketika dia diberkati, dia harus masuk penjara juga Pak. Pernah ya. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dirampas, saya sudah ungkapkan di awal tadi, yaitu penyertaan Tuhan. Sehingga dia kembali mendapatkan berkat itu. Dia kembali bisa jumpa dengan ayahnya, dengan saudara-saudaranya, dan dia kembali bisa bahagia. Yang membuatnya tetap bersinar bahkan di dalam penjara. Kontrak kerja, pekerjaan, ada saat kita dapat, ada saat mungkin belum ya. Tabungan bisa habis, kurs bisa naik turun, ya ringgit rupiah, bagaimana keadaan ringgit rupiah sekarang? Membaik atau? Iya ya, kita doakan supaya semakin membaik ya, supaya ada kedamaian meskipun sudah tertulis dalam firman Tuhan ya, bahwa semuanya akan terjadi, semuanya harus digenapi menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali itu. Tapi tugas kita sebentar juga kita tetap doakan supaya perdamaian, keamanan, kesejahteraan tetap ada. Tapi bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi selagi kita diberi kesempatan kasih karunia, bekerjalah dengan sukacita. Dan biarlah sukacita kita dalam Tuhan tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun, karena Tuhan yang memberikan itu dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Duduklah di kaki Tuhan. Kebiasaan duduk di kaki Tuhan dalam kejujuran dan doa ya, doa yang jujur, tidak perlu indah, tidak perlu panjang, jujur saja dengan Tuhan. Tuhan, saya masih banyak kekurangan ini, itu kelemahan saya begini, koreksi saya Tuhan, perbaiki saya mau kembali kepadamu. Itu saja. Tuhan tahu yang terbaik, esok saya butuh ini. Percaya firman Tuhan, minta, diberi, cari, engkau akan mendapat. Ketoklah maka pintu dibukakan bagimu. Minggu lalu kita belajar tentang doa Yabes. Amin. Ya. Tuhan tambahkan, perluas daerahku, biar kesakitan malapetaka tidak menimpa aku. Biarlah penyertaan Tuhan yang sama yang pernah menyertai Yabes, Yusuf, Musa dan bangsa Israel bisa juga kita alami sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Amin. Karena hadirat Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak pernah bisa diambil oleh siapapun dalam hidup kita. Next slide. Jadilah Maria, bukan Marta yang pahit. Ya, gitu. Ini mungkin kalau saya jelaskan sedikit ya. Ada beberapa contoh ini. Kalau cuma dari kiri ke kanan, ya, itu cuma sekedar melayani aja. Contoh, Marta, di akhirnya gosong, burn out, gara-gara dia melayani tanpa persekutuan yang jelas dengan Tuhan. Oh, ada contoh yang lain. Elia, tahu Nabi Elia? Ya. Dia baru saja menurunkan, karena doanya dia menurunkan api dari langit, membakar persembahan, dan akhirnya semua nabi-nabi Baal tewas karenanya ya, menunjukkan bahwa Tuhan Allah semesta alam itu luar biasa. Tapi besoknya ya, dia cuma terima ancaman, dia burn out, dia lelah, terima ancaman dari Isabel ya, dari cuma seorang wanita. Tapi karena dia punya power, akhirnya Elia yang tadinya berani jadi ciut ya, depresi juga dia ya. Dia kelelahan, burn out secara rohani.
Daud, ya, pada saat dia lapar, pada saat dia dikejar-kejar, pada saat dia harus berperang, ada satu hal yang pernah diungkapkan oleh Daud, ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Nah, itu luar biasa. Diam di rumah Tuhan seumur hidup bukan berarti kita tidak keluar dari gereja, bukan. Rumah Tuhan itu bicara tentang hadirat Tuhan, bukan cuma di gereja, di tempat kerja, di rumah kita. Biarlah sukacita itu selalu ada. Amin. Ya. Sehingga kita bukan cuma dari kiri ke kanan, ini maksudnya kiri ke kanan aja, datang hari Minggu bergereja pulang gitu, tapi kehilangan sukacita, kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan tujuan kita menyembah Tuhan. Kita akan seperti Marta dan Elia, coba seperti Daud, meskipun dia lelah, dia berperang, tapi dia punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan seperti dalam teks kita ini, siapa? Maria. Bukan berarti dia tidak mau membantu Marta, ya, tetapi dia tahu mana yang terbaik. Hari-hari ini mungkin kita diperhadapkan dengan banyak pilihan, gitu, banyak opsi. Minta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa pilih bagian yang terbaik, dan semuanya itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Next slide. Kita baca sama-sama. 2, 3. Memilih yang tak akan hilang. Bekerjalah dengan giat. Malah saya mendorong dan mendoakan teman-teman bekerja dengan giat. Kirimkan uang untuk keluarga, ya, yang membutuhkan dengan setia. Save money. Tuhan berikan berkat, ya. Tapi jangan pernah lupa untuk duduk diam sebentar saja dengan hadirat Tuhan di kaki sang guru yang agung. Siapa guru yang agung? Yesus Kristus. Karena itulah bagian terbaik yang tak akan pernah bisa dicuri, diambil, dirampas oleh siapapun dari dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya serahkan kepada worship.